warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama-tama mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua yang telah bisa hadir di SMK Gunung Nagara ini untuk mewawancarai guru penggerak atau guru BK yang ada di SMK Gunung Nagara ini. Ya. Dan beribu-ribu terima kasih juga pada Ibu yang sudah mengizinkan untuk mewawancarai pada waktu hari ini. Langsung saja ya Bu kepada pertanyaannya. Yang pertama itu ini kan membahas tentang karakter siswa yang ada di SMK ya. Menurut Ibu pribadi, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter di era industri 4.0 ini? Untuk pendidikan karakter di zaman sekarang pada intinya memang berbeda ya dengan zaman dahulu. Untuk di era sekarang pendidikan karakter ini lebih dititik beratkan pada karakter siswa yang sesungguhnya, karena beda zaman otomatis mulai dari IT, mulai dari sikap siswanya juga penyebarannya berbeda. Yang dimaksud pendidikan karakter di sini adalah lebih mengutamakan kepada tata krama, sopan santun, mental anak, pendidikan mental anak harusnya seperti apa gitu. Nah, untuk era sekarang mungkin lebih dititik beratkan pendidikan karakter itu diimbangi dengan ilmu IT juga, ilmu teknologi. Karena gini, kalau misalnya kita sebagai guru tidak memenuhi syarat sebagai guru pendidik ataupun tidak mengerti sama sekali IT ya, karena guru zaman dahulu dengan guru sekarang berbeda. Kita juga harus menguasai teknologi informasi karena anak sekarang itu rata-rata mahir di IT. Makanya kita sebagai guru juga tidak boleh terkalahkan. Jadi tidak mungkin dibodohi oleh anak didik kita sendiri gitu. Jadi harus lebih mengimbangi perkembangan zaman gitu ya. Mengimbangi perkembangan zaman. Kalau tidak seperti itu, pendidikan karakter di era sekarang tidak akan maju, tidak akan berjalan dengan baik karena gurunya sendiri pun tidak menguasai bidang tersebut. Ya, kalau misalnya dikatakan kalah saing dengan anak didiknya gitu. Dan untuk sekarang makanya banyak diklat keguruan yang dikhususkan pemenuhan IT. Terus di sekolah-sekolah juga sekarang sudah banyak fasilitas IT-nya untuk anak-anak. Contoh di sini ada jurusan multimedia. Iya. Semua dimantapkan dan dipantaskan dengan IT yang sudah beberapa lama ini berkembang di sekolah ini. Jadi gitu untuk pendidikan karakter di era sekarang. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan pendidikan karakter tersebut dengan era sebelumnya? Ya, mungkin yang barusan sudah diulas, pendidikan karakter sebelumnya kan tidak mengacu pada IT, tidak terlalu mengacu pada IT, bukan tidak mengacu ya, dan juga kan anak-anak mungkin anak-anak zaman dahulu dengan sekarang berbeda, sama juga dengan gurunya. Guru yang terdahulu juga sekarang dipaksa untuk bisa mengimbangi anak didik yang sekarang. Contohnya gini, di media sosial pun kita harus lebih lihai daripada anak didik kita. Di bidang IT yang lainnya juga, contoh di bidang pendidikan, di sini kan ada 3 jurusan, akuntansi, multimedia, dan otomotif. Otomatis di 3 jurusan tersebut juga kita harus lebih mengutamakan IT dengan pendidikan umumnya. Itu jadi pada intinya perbedaan guru zaman dulu dengan zaman sekarang adalah lebih di telekomunikasi informasinya gitu. Menurut saya pribadi. Karena untuk pendidikannya saya lebih salut kepada guru-guru yang terdahulu. Saya mungkin dikatakan guru baru di sini ya, mungkin baru 10 tahunan mengajar. Saya lebih intens, lebih memuji pengalaman, lebih memuji karakternya guru-guru sebelumnya. Soalnya pengalamannya sangat luar biasa untuk mendidik anak. Cuman perbedaannya lebih di IT saja untuk zaman sekarang. Tapi untuk pendidikan karakternya lebih lihai dan lebih jago guru-guru pada zaman dahulu. Karena gini, untuk zaman sekarang banyak anak-anak yang melawan ya terhadap guru. Kalau untuk zaman dulu ketika saya bersekolah, ketika saya mengenyam pendidikan, melihat sosok guru pun segan, takut. Ketika saya melakukan kesalahan di sekolah terus mengadu kepada orang tua, malah saya yang dimarahi oleh orang tua. Untuk sekarang dengan adanya HAM, hak asasi manusia perlindungan anak,
Jadi kita terbatasi lebih ya. berhati-hati dalam mendidik anak, dalam ucapan, dalam sikap ke anak, memperlakukannya harus seperti apa. Untuk sekarang kan guru yang tegas identik dengan guru galak, ya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kalau misalnya kita tidak tegas, tidak mempunyai sikap tegas, mau di mana, mau dibawa kemana arah pendidikan sekarang? Betul. Itu perbedaannya mungkin ya. Jadi lebih mengikuti zaman atau kita yang ditelan zaman gitu ya. Iya, Bu? seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga, sejak kapan pendidikan karakter tersebut harus diajarkan? Sejak pendidikan usia dini. Iya. Ya. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di rumah pun harus sudah diajarkan oleh orang tua. Jadi guru tidak akan bisa bekerja tanpa kerjasama dengan orang tua yang ada di rumah. Soalnya gini, pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah kan berbeda. Di sekolah kena batas waktu. Kita masuk dari jam 7 lebih 10 menit, jam 2 sudah bubar. Kecuali ada pendidikan ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Sedangkan di rumah kan anak tidur di rumah, pekerjaan atau aktivitas kebanyakan di rumah sampai bangun tidur sampai berangkat ke sekolah lagi. Nah, pertanyaannya kapan harus diterapkan pendidikan tersebut? Menurut saya dari sejak dini. Jadi sejak dini sebelum masuk PAUD pun ataupun ke pendidikan taman kanak-kanak pun sudah harus diajarkan. Soalnya gini, pendidikan dasar yang paling dominan itu rumah. Pendidikan dasar yang paling penting itu di rumah. Sekolah hanya jadi fasilitator, sekolah hanya melaksanakan aturan saja, yang lebih intensnya lagi di rumah gitu. Itu menurut saya. So, teman-teman, pertanyaan selanjutnya Ibu, dari banyaknya nilai-nilai karakter yang ada, apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang siswa pada abad ke-21? Untuk jadi prioritas, saya lebih menekankan pendidikan keagamaan untuk di abad 21 ini. Bukan menjadi anak yang mahir teknologi informatika saja, tetapi kalau akhlaknya kurang untuk apa? Menurut saya, itu menurut saya pribadi. Karena gini, Akhlak yang lebih diutamakan. akhlak yang lebih utamakan, iya. Jadi pendidikan agama ini harus jadi prioritas utama di berbagai kalangan pendidikan, di semua sektor sekolah, menurut saya. Karena gini, kalau misalnya zaman sekarang tidak diimbangi dengan pendidikan akhlak, dengan pendidikan keagamaan, ya yang saya takutkan adalah generasi muda yang akan datang atau dikatakan dengan generasi milenial, mereka mahir dalam bidang IT, tapi dalam akhlaknya ditakutkan bobrok. Gitu. Jadi yang saya lebih utamakan adalah ketika saya mengajar di kelas, saya mengajar pendidikan umum, BPBK itu kan umum. Meskipun lebih ditekankan kepada karakter, tapi tetap saja ketika saya berada di kelas, pasti saya akan menyangkut pautan kehidupan mereka, kehidupan di sekolah ataupun di rumah dengan pendidikan keagamaan. Karena itu sangat penting untuk mengingatkan kembali bahwa minimalnya kalau mereka tahu ini salah berarti kan dosa. Ini benar berarti ya sudah menurut keterangannya juga benar gitu. Menurut saya seperti itu. Berarti pondasi paling utama adalah pendidikan keagamaan. Itu yang paling utama. Jadi jangan sampai, makanya wacana kemarin-kemarin pendidikan agama sempat mau dihilangkan, sempat mau dihilangkan dari sekolah, khususnya sekolah negeri mungkin ya, ataupun basic sekolah yang umum seperti di sini kan umum sekolahnya, bukan basic pesantren ataupun basic keagamaan yang lainnya gitu. Tapi menurut saya semua bidang pendidikan, semua sekolah entah itu negeri, umum ataupun swasta, yang lebih diutamakan harusnya pendidikan akhlak keagamaan itu. Karena yang saya takutkan adalah mereka salah arah, mereka salah jalan. Dan yang terpenting adalah mereka bagus akhlaknya. Memang harus dibarengi dengan pendidikan umum ya, seperti perkembangan teknologi zaman sekarang. Tapi tetap fondasi dasarnya adalah pendidikan keagamaan. Nomor selanjutnya Ibu, menurut Ibu apakah fungsi dari pendidikan karakter tersebut dan apakah pengertian bagi siswa? Pendidikan keagamaan ya, barusan saya sudah jelaskan. Yang dimaksud pendidikan keagamaan di sini adalah untuk batas mereka untuk tahu norma-norma hidup. Ya. Yang saya takutkan adalah di zaman sekarang banyak budaya lain yang masuk ke negara kita, yang masuk ke kehidupan kita, jadi mereka tidak bisa memilah-milih
mana yang bagus untuk kehidupannya, mana yang tidak bagus. Jadi saya berharap juga tidak ada sikap radikalisme di sekolah, intoleran di sekolah gitu kan, sampai nauzubillah untuk ke terorisme yang seperti itu. Tapi pendidikan keagamaan dibutuhkan di sini adalah untuk akhlak mereka sendiri, untuk individual dan kelompok. Makanya di sekolah ini suka diadakan pengajian rutin, tadarus, terus literasinya sholat duha juga, terus ada juga sholat Jumat setiap hari Jumat bareng di sini, sholat Jumat berjamaah yang ada di sekolah gitu. Dan khotibnya, imamnya adalah guru yang ada di sekolah ini, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih pandangan Ibu terhadap guru kan ke belakang ada kasus yang atasnamakan pendidikan agama, tetapi kan guru tersebut malah melecehkan siswa-siswanya. Ya. Contoh di Bandung itu ya Bu, Ya, sampai Memperkosa. Ya, dalam tanda kutip ya. Iya, 11 siswa itu. Ya. Pandangan Ibu gimana itu? Yang disalahkan di sini bukan lembaga, bukan instansi ataupun kelompok keagamaan tersebut, bukan, tapi itu individualisme menurut saya. Jadi balik lagi ke dirinya masing-masing. Jadi jangan sampai seperti ini. Kemarin juga saya sempat mendengar berita tersebut di berbagai media bahwa ada salah seorang guru yang berbuat asusila kepada muridnya sampai melahirkan, mempunyai anak gitu kan. Itu yang betul. saya dengar. Tapi balik lagi ke sini, itu bukan kesalahan lembaga, bukan kesalahan kelompok, itu perorangan. Meskipun di sekolah itu ada beberapa orang yang seperti itu, tapi itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Itu mungkin cacat akhlaknya dia. Jangan sampai gini, oh jangan masuk area pesantren nih. Jangan sampai seperti itu. Pesantren jangan disalahkan, sekolah jangan disalahkan, yang disalahkan adalah dirinya dia gitu. Kenapa bisa berlaku seperti itu? Meskipun pada hakikatnya dia seorang guru, mungkin saja itu hanya sebagai kedok. Rata-rata kan yang dinamakan guru di negara Indonesia itu sangat dihargai. Bukan hanya oleh anak didiknya saja, tapi masyarakat luas sangat menghargai yang dinamakan guru. Makanya mungkin dengan rasa penghargaan tersebut dari masyarakat ataupun dari anak didiknya, dari orang tua peserta didiknya, mungkin dia bisa menjadikan topeng, bisa menjadikan tameng untuk dirinya bahwa guru itu tidak mungkin berlaku seperti itu. Dan yang saya sesali dan kecewakan adalah dengan kasus tersebut adalah bahwa dinas pendidikan ya jadi terbawa jelek. Ya, itu kan mengatasnamakan agama juga ya. Ya, mengatasnamakan agama Islam. Terus pendidikan pesantren juga. Terus masa sih seorang guru berlaku seperti itu? Tapi untuk saya jangan disangkut pautkan dengan keagamaan, dengan instansinya, dengan kelompoknya, tapi diri dia pribadi yang cacat akhlak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apakah pendidikan karakter itu hanya diajarkan di pelajaran pendidikan agama saja? Bagaimana kalau pendidikan tersebut di kalangan kewarganegaraan? Untuk pendidikan karakter khususnya di sekolah ini ya. Iya. Ketika kita mengadakan rapat, entah itu rapat bulanan atau rutinitas rapat yang harus dilaksanakan di sekolah ini, tidak hanya guru agama saja yang harus memberikan pendidikan karakter kepada anak didik, tetapi guru umum juga sama. Entah itu wali kelasnya, entah itu guru BPBK-nya, apalagi guru agamanya itu sudah pasti, ya. Guru-guru mapol yang umum juga sama. Dalam menyampaikan pendidikannya, dalam menyampaikan materinya, mereka pasti ada pendidikan karakter di dalamnya gitu. Jadi jangan identik pendidikan karakter itu dengan guru agama atau guru BPBK saja, tetapi semua guru di sini dituntut untuk memberikan pendidikan karakter ke anak. Karena itu sangat penting. Untuk saya prestasi nomor kesekian, tapi pendidikan akhlak itu nomor 1. Boleh bertanya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana contoh penerapan pendidikan karakter di sekolah SMK GN ini, Bu? Pendidikan karakter di sini sudah saya sebutkan tadi diantaranya. Yang kita lebih menekankan yang dikhususkan, Bu. Kita di sini mengadakan literasi ya. Literasi itu sebuah kebiasaan sebelum memulai pendidikan formal. 15 menit atau setengah jam sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar, kita suka mengadakan sholat duha bersama.
Setelah sholat duha dilaksanakan, kita ada berdoa bersama. Setelah itu ada sholawat bareng. Untuk bulan puasa sekarang kita ada tadarusan juga. Kalau misalnya untuk hari-hari biasa hanya sholat duha saja dan bersolawat saja, karena mungkin terbentur dengan KBM yang harus segera dilaksanakan ya, karena terpaku oleh waktu, oleh jadwal. Dan diakhiri juga dengan sholawat bersama di akhir dan berdoa bersama lagi gitu di akhir itu. Jadi minimalnya meskipun anak yang terpaksa nih ikut sholat duha ya atau ikut bersolawat bertadarus, tapi ketika kita mengadakan pembiasaan seperti ini mereka juga jadi terbiasa meskipun agak terpaksa. Bagus, itu lebih bagus dan itu juga lebih baik. Lebih baik mereka terpaksa daripada mereka tidak melaksanakan sama sekali. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu apakah pendidikan karakter itu bisa mempengaruhi keberhasilan akademik? Sangat berpengaruh. Saya di sini tidak mengutamakan ke anak bahwa mereka itu harus berprestasi, itu hanya sebuah hadiah saja untuk sekolah, untuk diri mereka, untuk keluarga mereka. Yang dititik beratkan di sini adalah pendidikan akhlak. Kenapa pendidikan akhlak bisa mempengaruhi masa depan mereka, bisa mempengaruhi kehidupan mereka? Karena kalau misalnya mereka tidak mempunyai fondasi agama yang cukup kuat, yang saya khawatirkan ketika mereka keluar dari sini, dari sekolah ini, mereka mengenyam pendidikan yang baru, masuk ke perguruan tinggi, entah negeri, entah swasta, ataupun di bursa kerja, yang saya khawatirkan ketika mereka tidak mempunyai fondasi agama yang cukup, yang saya khawatirkan adalah mereka tidak bisa dipercaya oleh bosnya kalau di bursa kerja. Mereka tidak bisa mengemban amanat apa yang harus mereka laksanakan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau misalnya mereka mempunyai fondasi yang cukup kuat, saya yakin ketika mereka akan melakukan kesalahan, meskipun mereka tidak 100% melaksanakan amanat dari pihak sekolah sebelumnya, tapi saya yakin mereka sudah tahu mana batasan mereka gitu, mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan, meskipun dalam pendidikannya ataupun dalam kegiatan pekerjaannya. Jadi yang saya harapkan adalah ketika mereka mau bekerja ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi, yang jelas mereka harus bisa mengemban amanah, harus jujur. Karena itu salah satu kunci utama kesuksesan dalam hidup. Ya. Entah itu dalam bidang pekerjaan ataupun dalam bidang pendidikannya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, siap. Setujukah apabila pendidikan karakter dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah GN ini Bu? Apa alasan Ibu? Setuju, saya setuju. Karena memang tidak spesifik mungkin ya pendidikan karakter ada jadwalnya, ada mapelnya gitu. Cuman pendidikan karakter sudah dirangkum di pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti dan BPBK. Iya. Ya, tapi juga semua guru mapel, semua guru umum sama juga menerapkan metode pendidikan karakter ini di setiap mereka melakukan kegiatan belajar mengajar. Saya sangat setuju. Terima kasih Bu atas jawaban Ibu dan observasi kali ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak atas pihak sekolah juga Ya, sama-sama. yang telah mengizinkan untuk mengadakan observasi kami. Iya, sama-sama. Cuma ada yang Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Cok mah. Terima kasih banyak Ibu atas observasinya. Ya, mohon maaf kurang maksimal ya karena terbentur dengan beberapa kegiatan, jadinya harus agak menunggu lama. Iya, nggak apa-apa Bu. Mungkin dicukupkan sekian Bu dari kami dan sekali lagi seribu terima kasih buat Ibu dan pihak sekolah juga. Mungkin observasi kali ini dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.